Barreskrim Polri menggelar mediasi pemirsa antara Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Mediasi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana berlangsung tanpa kehadiran keduanya. Ini adalah video yang Anda saksikan, dokumentasi ya. Karena proses mediasi tidak dihadiri keduanya tadi dan proses ini akhirnya buntu terkait dengan perkara fitnah dan pencemaran nama baik oleh Lisa terhadap RK. Menurut kuasa hukumnya, Lisa tidak hadir karena sakit. Sementara menurut penuturan kuasa hukumnya RK tidak hadir karena sedang di luar kota. Yang satu sakit, yang satu keluar kota. Hasil mediasi berjalan buntu. RK melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak mau menempuh jalur damai dengan Lisa Mariana dan memilih melanjutkan proses hukum. Juangkan ya. Memang beliau sedang di luar kota, ada pekerjaan yang beliau tidak bisa tinggalkan, sehingga mewakilkan kepada kami tim kuasa hukum untuk menghadiri mediasi. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa mediasi hari ini undangannya adalah merujuk kepada Perkapolri. Ada aturan Kapolri nomor 3022 tahun 2009 tentang penanganan kasus melalui ADR. ADR itu Alternative Dispute Resolution, salah satunya adalah mediasi. Tentu undangan mediasi yang disampaikan Barreskrim kami sangat hormatin. Namun demikian, teman-teman media dan publik harus tahu bahwa Pak Ridwan Kamil lebih menghormati proses hukum yang saat ini berlangsung di Barreskrim terkait dengan laporan Pak Ridwan Kamil. Dan Pak Ridwan Kamil, sekali lagi kami nyatakan, beliau menyampaikan menolak secara tegas mediasi dan lebih memilih untuk melanjutkan proses ini sampai tuntas. Agar apa? Agar berkepastian hukum. Yang jelas tetap berjalan, makanya kita berserahkan semua kepada Barreskrim nanti untuk proses-proses selanjutnya. Tapi ada permohonan perdamaian dari pihak Lisa nggak Bang? Yang jelas kan tadi sudah ada, jadi yang karena deadlock tidak ada perdamaian ya maka maju terus. Jadi kita serahkan semua proses-proses ke Barreskrim, kita tinggal mengikuti sampai di mana final perkara ini. Oke? Yang tes DNA di Singapura jadi. Kenapa? Yang jelas untuk second opini tetap kita jalankan. Makanya nanti kita ikutin aja proses selanjutnya nanti di Barreskrim ya. Sehari sebelumnya kuasa hukum Lisa Mariana mengajukan bukti rekaman video call dan percakapan antara RK dan Lisa dalam sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bandung. Namun majelis hakim menolak bukti-bukti itu karena dinilai belum memenuhi syarat. Sidang gugatan perdata yang diajukan Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Meski hasil tes DNA Barreskrim Polri menyatakan tidak ada hubungan biologis antara keduanya, namun proses hukum tetap berlanjut. Dalam sidang kali ini, tim kuasa hukum Lisa menyerahkan 6 bukti tambahan, dimulai dari rekaman video call dan tangkapan layar percakapan antara RK dan Lisa. Sayangnya, majelis hakim menolak bukti-bukti tersebut karena dinilai belum memenuhi syarat formil dan harus diperbaiki. Bukti dimana memang itu hasil dari percakapan, namun ada perubahan sedikit yang harus kami perbaiki. Jadi pada hari ini agenda bukti akhirnya ditunda ke minggu depan. Itu hasil dari percakapan, ada beberapa penggalan video yang kita screenshot dan atau gambar yang membuktikan bahwa memang benar adanya terjadinya percakapan antara tergugat dan penggugat pada saat itu. Sementara itu, kuasa hukum Ridwan Kamil mengaku siap menghadapi semua bukti yang diajukan dan akan menyerahkan bukti tandingan di persidangan. Ya silakan saja, nggak ada masalah. Yang penting kan bahwa mereka harus menyampaikan bukti-bukti. Kalau misalnya bukti-buktinya valid, kuat ya silakan saja, nggak ada masalah. Toh juga nanti kami juga akan menyampaikan bukti-bukti di persidangan berikutnya terkait dengan bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat nanti. Perseteruan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana masih belum usai. RK melaporkan Lisa atas dugaan pencemaran nama baik. Sementara Lisa menggugat perdata RK atas dugaan perselingkuhan terhadap dirinya. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Jandika, iNews melaporkan.
Dengan tegas Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia bisa saja mengakui Israel asalkan Israel mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina sebagai negara. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Prime. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mengajukan gugatan pra-peradilan terkait status tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hari ini kuasa hukum Nadiem mendaftarkan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta. Objek gugatan pra-peradilan yang disampaikan yakni terkait penetapan tersangka dan penahanan Nadiem yang dinilai tidak memenuhi dua alat bukti yang sah. Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkap peran mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan 4 tersangka di kasus korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Dalam kasus itu, Nadiem Makarim merupakan pihak utama yang merencanakan program pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat ia menjabat sebagai menteri. Tak tanggung-tanggung kerugian negara akibat praktik haram tersebut senilai 9,9 triliun rupiah. Dalam kasus yang masih terus bergulir ini, Kejagung mengungkapkan bahwa program pengadaan digitalisasi pendidikan teknologi, informasi dan komunikasi di Kemendikbudristek tahun 2020-2022 telah direncanakan sebelum Nadiem Makarim ditunjuk menjadi Mendikbudristek. Nadiem bersama 2 mantan staf susnya telah memiliki perannya masing-masing, yakni Kyuristan dan Fiona Handayani. Adapun Ibrahim Arif masuk ke dalam anggota dari tim review kajian. Hal itu dibicarakan dalam sebuah grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang beranggotakan Kyuristan dan Fiona Handayani bersama Nadiem Makarim. Sementara pada tanggal 19 Oktober 2019, Nadiem Makarim diangkat menjadi Mendikbudristek. Pada bulan Desember 2019, Kyuristan yang menjadi staf sus Mendikbudristek mewakili Nadiem Makarim membahas teknis pengadaan teknologi informasi dan komunikasi menggunakan Chrome OS. Kemudian pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu dengan 2 pihak Google untuk membicarakan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi di Kemendikbudristek. Sementara puncaknya pada tanggal 6 Mei 2020, Sriwayuningsi dan Mulyatsyah disebut sebagai pelaksana kebijakan pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Keduanya mengikuti rapat Zoom yang dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan saat itu, Nadiem Makarim. Tim Liputan iNews melaporkan.